Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neni Nuraini Wijaya. Di sini saya mahasiswa Universitas Nasional Fakultas Kesehatan Prodi D4 Kebidanan. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai soal kasus yang diberikan dalam mata kuliah Asuhan Kebidanan Kegawat Daruratan. Pertanyaan yang pertama mengenai apa diagnosa yang terdapat pada Nyonya Z tersebut. Jawaban menurut saya yaitu diagnosa pada Nyonya Z ialah Nyonya Z usia 37 tahun, G1P0A0, hamil 30 minggu dengan plasenta previa. Plasenta previa ialah di mana keadaan plasenta yang menutupi jalan lahir atau plasenta terletak tidak pada tempat normal yang seharusnya. Nah, setelah itu penyebab dari plasenta previa ini belum diketahui secara pasti, tetapi biasanya terjadi pada multipara atau ibu yang melahirkan lebih dari 5, lalu setelah itu hamil berkali-kali dan umur kehamilannya masih dini. Setelah itu kelahiran dengan secara sesar sebelumnya dan juga ibu pernah mengalami abortus sebelumnya atau mungkin ibu perokok. Nah, selanjutnya ada tanda dan gejala plasenta previa. Biasanya perdarahannya itu berwarna merah segar, lalu setelah itu tidak disertai dengan rasa nyeri. Selanjutnya biasanya perdarahan berulang. Nah, yang kedua itu ada floating. Nah, floating ini ialah bagian terdepan janin tinggi. Nah, selanjutnya ada perdarahan pertama kali keluar perdarahan, tetapi saat usia kehamilan pada trimester ketiga awal. Nah, setelah itu janin biasanya masih dalam keadaan baik dan biasanya terjadi pada janin yang belum cukup bulan. Setelah itu ibunya yang mengalami anemia. Selanjutnya HIS biasanya suka tidak teraba. Setelah itu tidak ada rasa tegang pada ibu. Nah, selanjutnya jika dilakukan pemeriksaan dalam atau VT biasanya terdapat teraba jaringan plasenta. Setelah itu penurunan kepala biasanya tidak masuk ke dalam panggul dan juga sering dijumpai kesalahan letak janin. Nah, pertanyaan yang kedua ialah apa yang dilakukan bidan saat menjumpai pasien tersebut atau pasien dengan plasenta previa. Nah, karena dalam kasus pasien tersebut datang ke BPM, bidan di sini diharapkan untuk melakukan rujukan karena dengan keadaan plasenta previa itu bayi tidak bisa dilahirkan secara normal karena plasenta previa tadi itu kan sudah dijelaskan bahwa plasenta previa adalah plasenta yang menutupi jalan lahir. Nah, ibu dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan ke rumah sakit, bertemu dengan spesialis kandungan. Nah, ibu agar dilakukan pemeriksaan USG, apakah plasenta previa menutupi jalan lahir atau tidak. Nah, setelah itu ibu melakukan proses persalinan di rumah sakit didampingi oleh dokter spesialis kandungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.